Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Rama Ramadhani. Saya dari PSIK 5B kelompok B5. Baik, di sini saya akan melakukan evaluasi tentang pemberian obat sitostatika. Jadi nanti di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan yang sudah disiapkan. Tetapi sebelum itu di sini saya akan menjelaskan definisi tentang pemberian obat sitostatika. Jadi obat sitostatika ini merupakan obat anti kanker. Nah, sifat dari obat sitostatika ini sangat keras dan memiliki efek yang berbahaya bagi fisik. Nah, jadi saat melakukan pemberian obat sitostatika ini harus sangat berhati-hati karena bahaya dari pemberian obat sitostatika ini ada 3. Yang pertama ada karsinogenetik. Apa sih itu karsinogenetik? Jadi karsinogenetik ini merupakan pemicu kanker. Dan yang kedua ada mutagenetik. Apa sih itu mutagenetik? Mutagenetik adalah menimbulkan sel yang bermutasi. Dan yang ketiga ada teratogenetik. Apa sih itu teratogenetik? Jadi teratogenetik ini bisa menimbulkan kecacatan pada bayi. Maka dari itu perawat yang sedang hamil atau tenaga kesehatan yang sedang hamil dianjurkan tidak melakukan pemberian obat sitostatika karena sangat berbahaya bagi perkembangan janin. Jadi perawat atau tenaga kesehatan yang melakukan pemberian obat sitostatika ini harus sudah tersertifikasi dan yang sudah terlatih karena saat melakukan pemberian obat sitostatika ini harus mempunyai kecermatan dan ketelitian saat pemberian obat sitostatika ini. Oke, baik, karena tadi saya sudah menjelaskan tentang definisi pemberian obat sitostatika. Lanjut, saya di sini akan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan. Jadi ada 3 pertanyaan, langsung saja. Pertanyaan yang pertama, apa sih itu komponen standar operasional prosedur perawat dalam pemberian obat sitostatika? Oke, jadi yang pertama ada informed consent. Apa sih itu informed consent? Jadi informed consent adalah surat perizinan di mana di dalam lembar informed consent tersebut ada penjelasan prosedur, efek samping dan yang lain sebagainya. Kan di sini kan kita kan melakukan pemberian obat sitostatika kepada anak. Jadi informed consent-nya itu diberikan kepada orang tua klien dan di situ kan tadi ada prosedur dan efek samping dan yang lain sebagainya. Jadi saat dilakukan pemberian obat sitostatika ini mungkin ada efek samping yang dimunculkan pada anak. Nah, nanti ibu sudah tahu nih, oh jadi tuh ini nih efek sampingnya. Nah, seperti itu. Dan dianjurkan ibu itu memberikan dukungan kepada anak agar anak itu lebih cepat dalam proses penyembuhan. Lalu yang selanjutnya ada administrasi. Di situ ada prosedur dan laboratorium. Kalau dari prosedur ini dari tahap biasa yang kita lakukan ada tahap interaksi, orientasi, tahap kerja, dan tahap terminasi. Dan yang kedua ada laboratorium. Jadi laboratorium ini untuk meminimalkan terjadinya paparan pada obat pemberian sitostatika. Dan yang ketiga ada alat atau obat. Yang pertama ada obat disiapkan di ruangan tersendiri. Jadi obat sitostatika ini kan obat yang berbeda. Jadi obat ini tuh tidak boleh dia perlihatkan kepada kayak ruangan-ruangan yang terbuka kayak gitu, karena memang obat ini tuh memang obat khusus.
Dan yang kedua, meja itu dialasi dengan bahan kedap air dan dilapisi dengan kertas penghisap air. Kenapa sih harus dilapisi dengan kertas penghisap air? Karena memang obat statistika ini memang obat yang efeknya juga sangat tinggi gitu. Takutnya terhirup atau terkena bagian tubuh tangan kita. Makanya harus dilapisi kertas penghirup air, karena obat sitostatika ini efeknya itu apabila terhirup itu sangat berbahaya, seperti itu. Dan ketiga, kita juga harus melihat obat yang digunakan. Nah, kita juga harus melihat nih obatnya tuh, kita harus melihat kayak kalau kadaluarsa, obat yang harus diberikan tuh ya harus sesuai dengan kebutuhan klien tersebut. Dan yang keempat, ada obat-obat emergensi, ada seperti oksigen dan yang lain. Karena efek samping dari pemberian obat sitostatika ini macam-macam, takutnya ada klien yang sudah diberikan obat sitostatika ini, dia mengalami kayak sesak, makanya obat emergensi ini sangat berguna, seperti kayak oksigen, untuk memberikan oksigen kepada klien agar tidak mengalami sesak yang lebih dan untuk mengurangi, seperti itu. Lalu yang kelima, ada IV yang cocok dan sesuai dengan cairan yang dipergunakan. Nah, obat IV ini adalah untuk melakukan pemberian obat sitostatika. Dan yang selanjutnya adalah alat pelindung yang harus digunakan dalam pemberian obat sitostatika. Yang pertama ada sarung tangan, cord, terus kayak jas kayak gitu, kayak ini baju untuk pelindung diri, kacamata, masker, baju khusus, seperti itu. Lalu yang keempat ada perawat. Perawat ini sudah mengatur tentang prosedur pemberian. Nah, jadi tuh perawat di sini tuh harus tahu nih prosedur pemberian obat sitostatika ini seperti apa, kayak gitu. Jadi benar-benar perawat yang memberikan obat sitostatika ini kan harus tersertifikasi dan dia tuh sudah paham, seperti itu. Lalu yang kedua, harus bergantian dan tidak terus-menerus. Jadi perawat yang melakukan pemberian obat sitostatika ini harus bergantian, tidak boleh itu aja, karena obat sitostatika ini kan obat yang efeknya tuh sangat besar gitulah ya. Jadi harus bergantian karena paparan dari obat sitostatika ini sangat tinggi. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua, apa itu jenis-jenis obat sitostatika, efek sampingnya, lalu cara penanganannya. Jadi yang pertama ada yang obat yang namanya VCR atau vincristine. Efek samping yang ditimbulkan dari obat tersebut bisa menyebabkan terjadinya kelemahan otot dan juga bisa menyebabkan terjadinya gangguan sensori. Lalu yang kedua ada yang namanya dexamethasone. Efek samping yang ditimbulkan dari obat dexamethasone ini bisa dia tuh menyebabkan terjadinya hipertensi. Yang kedua ada mempengaruhi protein, karbohidrat, dan yang lain sebagainya. Dan yang ketiga ada yang namanya danuglipron. Apa sih efek samping yang ditimbulkan dari obat tersebut? Bisa menyebabkan terjadinya diare, stomatitis, dan yang lain sebagainya. Lalu ada obat yang namanya itu LASP. Jadi efek samping yang dari obat tersebut itu bisa menyebabkan alergi, gangguan fungsi liver, dan yang lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, edukasi pada keluarga dengan anak yang diberikan pemberian obat sitostatika.
Yang pertama, ada pisahkan alat makan dengan keluarga. Jadi tempat makan anak dan keluarga itu harus dipisahkan seperti itu. Lalu pemberian makanan terus-menerus kepada anak, dan juga ibu itu dan keluarga memberikan dukungan, motivasi kepada anak, supaya anak itu diberikan kelancaran dalam proses pemberian obat sitostatika agar lebih cepat dalam proses penyembuhan, dan juga selalu dikasih support kepada anak, dan juga gimana caranya keluarga itu memberi kebahagiaan kepada anak, agar dalam pemberian obat sitostatika ini lebih cepat, dan otomatis anak itu lebih cepat untuk sembuh. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.